Ini adalah gambaran kerusakan yang terlihat akibat banjir bandang dan tanah longsor di daerah Batu Bala, Kenagarian, Gantiang, Mudia Utara, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deretan rumah-rumah warga rusak terpampang jelas. Tak hanya rumah warga, kondisi jalan raya juga rusak parah, termasuk infrastruktur jembatan. Selain Kecamatan Sutra, ada 10 kecamatan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak bencana. Dalam catatan BPBD setempat, lebih dari 70.000 warga ikut terdampak. BPBD bersama instansi terkait lainnya saat ini masih melakukan berbagai upaya tanggap darurat, termasuk mencari dan mengevakuasi warga yang menjadi korban. Kalau infrastruktur sudah kita coba hitung untuk sementara 175 miliar. Korban sampai saat ini 23 ditemukan, 6 masih dalam pencarian. Proses evakuasi masih berjalan, jadi kita sekarang karena temukannya sudah mulai surut, kita juga mulai menyisir sungai melalui Basarnas. Sekarang ada 4 provinsi Basarnas membantu kita, Provinsi Medan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Hingga hari ke-6 pasca banjir, warga Kabupaten Pesisir Selatan masih kesulitan air bersih. Warga memanfaatkan aliran air kali untuk membersihkan pakaian mereka yang terkena lumpur. Di Desa Bunga Pasang, Kecamatan 4 Jurai, sisa lumpur masih memenuhi sebagian bahu jalan. Desa ini cukup jauh dari lalu lintas jalanan utama. Bantuan air bersih yang disalurkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh desa mereka. Hanya ada 2 toren besar yang ditaruh atau disediakan di depan masjid. Warga yang rumahnya jauh memilih untuk memanfaatkan aliran air kali untuk membersihkan sisa lumpur yang menempel di perabotan dan pakaian mereka. Puluhan ribu warga Sumatera Barat terdampak banjir dan tanah longsor. Untuk mengetahui situasi terkini di daerah yang paling terdampak di Kabupaten Pesisir Selatan, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria yang saat ini berada di daerah Bunga Pasang, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat siang, Roni. Roni, bagaimanakah kondisi di sana dan apakah proses pencarian korban masih berlangsung dan adakah kendala yang dihadapi oleh petugas? Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, tapi sebelum ke sana saya akan berbicara mengenai bagaimana proses evakuasi yang kita tahu bahwa masih diduga ada 3 korban yang masih dicari saat ini. Kemudian apa kendala yang membuat mengapa pencarian tersebut masih belum menghasilkan, belum membuahkan hasil. Nah, kalau kita lihat kemarin dari pernyataan disampaikan oleh Kapolres Pesisir Selatan, Nur Hadiansyah, mengatakan bahwa ada sejumlah kendala-kendala yang membuat kesulitan bagi para tim gabungan untuk mencari korban yang hilang ini. Antara lain pertama adalah akses untuk ke titik yang diduga adanya 3 korban lagi, itu ada di kawasan Kecamatan Langgai, maksud saya di Desa Langgai, Kecamatan Sutra, yang lokasinya bisa dikatakan cukup terisolir seperti itu, ada dipisahkan oleh sungai yang cukup besar. Kemudian kalau orang-orang untuk berpindah pun harus ataupun melakukan mobilisasi harus menggunakan jembatan yang bisa dikatakan cukup jauh dan putus, sehingga akhirnya agak sulit bagi aparat untuk melakukan evakuasi di kawasan tersebut. Selain itu, dengan kondisi akses yang susah, automatically ini juga berpengaruh terhadap alat berat yang untuk bisa dikerahkan ke sana. Sehingga apa yang mereka lakukan hanya menggunakan alat manual. Nah, sehingga kendala-kendala ini yang kalau kita lihat dari hari pertama hingga ini memasuki hari ke-6, tentunya bisa dikatakan masih belum ada hasil yang cukup signifikan. Tapi kalau terkait dengan kondisi pada hari ini, kita sudah melihat bagaimana dampak dari 6 hari ini yang berlangsung. Saya langsung tunjukkan kepada Anda bahwa warga sekarang sudah mulai untuk melakukan proses rehabilitasi, recovery, mulai dengan bagaimana mereka mengeringkan barang-barang atau benda-benda di rumah mereka yang sudah tertutupi lumpur, kemudian basah, yang tentunya tidak bisa digunakan lagi, tetapi masih ada harapan setidaknya mereka menggunakan seperti bantal atau kasur, setidaknya untuk beristirahat sementara waktu. Dan kalau Anda lihat di seberang, saya akan mengajak Anda bergeser sedikit. Nah, di sini juga
ada aliran sungai. Tadi mungkin dalam pengantar Anda sempat mengatakan bahwa ada warga yang juga memanfaatkan air kali untuk bersih-bersih. Ya, betul sekali. Karena kalau kita lihat untuk di kawasan sebelah sana tadi saya juga melaporkan pada pagi hari tadi, memang masih setidaknya ada aliran sungai yang cukup bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau di sini saya lihat kondisi air sudah tidak layak untuk sebenarnya dimanfaatkan oleh warga untuk bersih-bersih. Tapi mereka tidak ada pilihan, Freddy. Opsi untuk menggunakan air setidaknya hanya membersihkan material lumpur yang menempel di halaman rumah mereka ataupun barang-barang perabotan dan lain sebagainya. Setidaknya mereka masih punya setitik harapan untuk bisa menggunakan kembali barang-barang yang relatif bisa saya katakan sudah rusak. Tapi untuk lebih jelasnya saya langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini, Bapak Andi. Ya Pak Andi, selalu boleh berdiri Bapak. Ya Pak Andi, ini kan akses air bersih yang sekarang menjadi kendala ya Pak ya. Kalau saya lihat tadi Bapak membersihkan ini hanya menggunakan air yang ada di sini. Boleh Bapak sampaikan apa yang sebenarnya Bapak harapkan saat ini? Kalau kami masyarakat Bunga Pasang 1 yang kami mengharapkan untuk pemerintah, kami butuh air bersih sama posko kesehatan karena warga kami di sini udah diserang penyakit kutu air. Iya. Karena air yang kurang, kemudian mungkin untuk minum aja susah, apalagi untuk mandi, pada akhirnya berdampak ke kulit ya Pak? Iya. Nah, selama ini Bapak mendapatkan air bersih dari mana? Kalau yang untuk setidaknya untuk minum aja? Kami ngambil dari masjid, ada masjid sana tuh dekat Buah Palo, itu kan air bukit. Jadi kami menggunakan air di sana. Nah, selain dari air bersih, Pak, ada harapan lain, bantuan apa yang diharapkan yang selama ini sulit untuk Bapak jangkau? Terutama untuk apalagi kami di sini masyarakat dikategorikan menengah lah. Jadi kami butuh sembako yang istilahnya untuk keluarga karena nggak ada lagi yang ada di rumah itu udah hanyut semuanya kan. Barang-barang sedangkan ijazah anak, rapor, pokoknya semua buku-buku, sepatu nggak ada lagi. Iya. Hal-hal yang sifatnya mendasar ya untuk bisa dikatakan makan sehari-hari, apalagi sekarang orang bulan Ramadan, Bapak berpuasa, kemudian nanti mau berbuka, belum tahu mau berbuka dengan apa? Belum tahu, udah berapa hari ini sarapan kami pagi mie, sore mie, sama malam makan mie. Itu aja. Oke. Dan itu pun juga dapat dari mungkin bantuan yang Dari bantuan dari dusana-dusana lah yang keluarga-keluarga yang mengirimkan ya Pak ya. Baik Pak Andi, terima kasih Bapak atas informasinya. Kita berharap semoga apa yang disampaikan bisa didengar juga ya, bahwa hal terpenting yang paling mendasar tadi Bapak sebutkan bahwa kesehatan menjadi penting. Mengapa Freddy? Karena kita tahu bahwa air vital sekali untuk dibutuhkan oleh warga. Tadi dikatakan bahwa ketika mereka bisa untuk minum saja, tapi belum tentu bisa untuk mandi. Nah, sementara ketika sudah berhari-hari dari tanggal 7 Maret ketika banjir menerjang pesisir selatan ini, kemudian hingga sekarang bahkan mereka tadi mengatakan ada yang mungkin berapa hari tidak mandi gitu, sehingga akhirnya ada probabilitas ataupun potensi untuk bisa menimbulkan penyakit baru, yaitu penyakit kulit. Ini yang juga harus diperhatikan. Posko kesehatan saya juga tadi disampaikan bahwa tidak ada posko kesehatan di sini. Saya juga tidak menemukannya di titik saya ini. Kita tahu bahwa titik banyak sekali di sepanjang Kabupaten Pesisir Selatan ini yang bisa dikatakan 11 kecamatan, 5 desa yang paling terdampak. Tetapi tentu konsentrasi dengan banjir yang menerjang hampir rata di setiap wilayah harusnya juga mendapatkan perhatian yang sama. Kembali ke Anda. Ya, tentunya kita harapkan segera ada bantuan air bersih dan juga bantuan yang lain terkait kebutuhan pokok sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan tentunya menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan juga maksimal. Terima kasih Roni Satria atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Sumatera Barat.